tidak ada grup Lumajang Say ataupun persatuan itu apa pekerja devisa ya, pekerja devisa, semisal devisa, pejuang devisa. Jadi bagaimana ya, mohon maaf Bu, apa yang kalian lakukan untuk memulangkan jenazah kalau memang tidak ada dari mereka-mereka yang mendonasikan itu tadi kekurangannya. Jelas-jelas tidak boleh dibebankan ke ahli warisnya. Kok sekarang dari apa ya Bu, saya dengarkan itu terlalu rumit. Dari masalah tadi kayak pemulangan jenazah itu jelas-jelas siapa si Indra itu langsung menyampaikan ke Pak Eko ini. Kenapa tidak langsung ke ahli warisnya? Dan itu pun tadi sudah jelas saya bilang dipotong semua tebusan asuransi, bantuan pemerintah, pengembalian pajak dan gaji sisa. Sedangkan tadi saya tanyakan ke Ibu, gaji sisa itu mutlak hak untuk si mayit. Nah, kenapa di sini harus dipotongkan? Kan semuanya itu tidak transparan, Bu. Dan sekarang dari hasil donasi, kalau misalnya tidak ada grup donasi, apa yang Ibu dan orang-orang lain lakukan? Ya, itu kalau jadi pertanyaan saya. nggak ada grup donasi, kita akan menyambungkan ke yayasan sosial di sini. Nah, gitu. Kalau seperti itu kenapa harus meminta donasi, Bu? Gini ya Bu, kita nggak tahu ya kalau misalnya ada donasi. KDI tidak tahu ada donasi itu sudah terkumpul berapa. Waktu itu Mas Eko cuma bilang, Bu kami galang donasi. Kami sebagai KDI kami tidak bisa melarang. Nggak boleh ada donasi kan, nggak mungkin ya Bu ya. Gitu. Betul. Jadi makanya kami tidak cawe-cawe, jadi kami tidak tahu apakah itu mau dipakai untuk keluarga atau dipakai untuk pemulangan. Kami persilahkan sebagaimana donaturnya sekarang Ibu bilang tidak cawe-cawe, sedangkan tadi Ibu bilang kami kekurangan dana semisalnya. Ada uang donasi bisa dipakai untuk pemulangan jenazah karena donasi itu diatasnamakan untuk pengurusan kekurangan dana pemulangan jenazah. Betul, itu amanahnya seperti itu. Tapi kalau pemulangan jenazah itu sudah tercover oleh pemerintah atau perusahaan, kan sudah tidak memerlukan lagi, berarti itu untuk kepentingan si mayitnya, acara tahlilan yang di rumah, kan seperti itu Bu. Kok sekarang Ibu ngomongnya seperti ini lagi, kan jadinya berbelit-belit gitu loh Bu, nggak pasti. Halo Miss, maaf. Miss, opo gimana ada apa ini? Nah, ini Bu Mira sama Pak Eko menjelaskan bahwa uang donasinya diperlukan untuk pemulangan jenazah, Miss. Jadi nggak boleh diminta kembali. Saya harus klarifikasi ya, bukan diperlukan, tapi itu kan agensi yang bilang itu diperlukan, ya. Artinya maksudnya dari awal itu donasi, apakah untuk pemulangan jenazah atau untuk keluarga, kami nggak tahu gitu. Ini kan tiba-tiba baru muncul nih isu kalau misalnya buat pemulangan jenazah. Nah sekarang barusan baru telepon loh. Sekarang kan gini, sebentar. Tadi di jam tadi, Mbak Bu Mira menyatakan bahwa sudah diselesaikan semua biaya pemulangan jenazah. Seperti itu. Dan yang kedua, Mas Eko baru hari ini mengirimkannya. Berarti ini tidak sinkron satu sama lain. Betul sekali. Dan tidak bisa ditarik kembali itu tadi, Miss. Ada kok, Pak Eko ini ada juga. Kan tidak bisa ditarik kembali, Pak Eko, betul? Kalau ditarik kembali itu kayaknya bukan ngomong nggak bisa, tapi mau konfirmasi dulu sama ketua kantor agensi dan mau telepon keluarga dulu. Mungkin ya mau ngejelasin masalah ini mungkin. Kalau saya sih bersikeras untuk tarik kembali. Makanya gini, pihak keluarga kan juga menekan saya seperti itu. Ada benarnya juga. Terus si pihak teman-teman di sini, nah itu bilangnya itu buat pengurusan di sini. Kalau ada sisa baru dikirim keluarga. Lah ini saya manut yang mana ini? Saya kan juga bingung. Untuk pihak teman-teman di situ tidak tahu alur biaya. Nah, kemungkinan jenazah. Jadi kalau sebenarnya Mas Eko itu menjelaskan, jadi teman-teman Mas Eko pun juga sama seperti saya yang bilang tadi. Kalau sudah tercover semua, yuk kasihkan ahli warisnya loh untuk biaya si mayat di rumah untuk 100 hari, 40 hari, seperti itu. Sementara saya nggak tahu
kalau sudah tercover semuanya, nggak ada yang kasih kabar ke saya. Jadi saya ngasih uang ke agensi, ya positive thinking aja gitu loh. Ya, ya paham Itu. bisa dipahami. Dan kami juga dari Soalnya KDI ini tahu bahwa jenazah udah di ujung ya, udah di ujung mau Betul. mau Mau finishing, pulang mau gitu loh. finishing, mau finishing, Mas. Jadi saya ya Kenapa jadi udah. serius sekarang? sebetulnya ini tuh Kayak gini saya malah saya bingung ini mau ke kanan atau ke kiri. gini ya, sebenarnya Nanti aja kami dulu, juga Mas. ya. Kami dari agensi itu nggak dijelasin bahwa misalnya minta juga ke Mas Eko, kami nggak tahu. Nah, Jadi kami tuh baru tahu jadi kan gini, tadi kan siang-siang kita ada WhatsApp call itu ya. WhatsApp call itu, nah ada info dari agensi, oke siap biaya pemulangan kita biaya pemulangan sudah tidak ada masalah waktu itu. Tadi agensi bilangnya seperti itu. Nah sore ini kan kami baru tahu kalau misalnya ada agensi minta kayak Mas Eko atau ada transferan Mas Eko ke agensi, ini kami juga baru tahu. Kami belum ada. saya bukti videonya ada Bu Mira, dan agensi Iya, pun itu Maksudnya saya kan- isi video itu juga boleh, biar transparan, biar semua tahu gitu katanya. Ini kan kita belum tahu ya. Jadi kami juga kan butuh waktu untuk konfirmasi nih. Nah, sekarang gini aja loh, enaknya ya ini tengah-tengahnya. Jadi pihak KDEI itu yang berwenang kan di Taiwan. Jadi harus menghubungi si pihak agensi. Jadi ini gimana? Uang itu dibuat apa? Terus ditanya lagi membutuhkan uang itu apa enggak? Kalau enggak ya kembalikan ke saya gitu loh maksudnya. Soalnya saya pintu masuk utama ke keluarga. Jadi saya di sini ya merasa bingung, juga merasa bersalah. Salahnya saya apa? Saya tidak izin ke pihak keluarga dulu. Lah sementara uang itu uang dari teman-teman sini yang mau ngebantu proses pemulangan jenazah. Lah ini saya malah bingung gitu loh. Dan pihak agensi pun tadi sudah ngasih paham ke saya juga begitu. Ini uang juga bukan uang kita, ini uang semua orang yang mau ngebantu masnya si almarhum ini untuk biaya proses pemulangan jenazah. Ya udah saya kasih aja gitu. Saya video juga, ngitungnya juga saya video, semua saya video. Oke, jadi Oke, boleh nggak Jadi saya sekarang- ngomong? Boleh nggak saya ngomong sebagai penengah? Silakan, Oke, Mas. satu hal, saya tidak menyalahkan siapapun karena ini urusannya runyam karena udah banyak orang yang terlibat. Oke? betul. Jadi ini sudah terlalu banyak panjang nih. Nah, menurut pendapat saya, izin ya, kalau nggak setuju boleh. Menurut pendapat saya adalah, pertama Mas Eko menghubungi KDI, menyatakan bahwa apa yang disampaikan Bu Mira tadi, Mas Eko ya, karena bebannya udah gitu. Satu. Kedua, mungkin dari pihak KDI menegaskan pada agensi ini, kenapa ngambil punyanya Pak Eko? Karena itu kan tidak ada hubungannya sama sekali. Dan masalah donasi itu kan tidak boleh melibatkan orang lain. Kenapa Mas Eko sendiri memasrahkan pada agensi? Mungkin itu sih. Jadi kita ambil tengahnya aja. Nah, pihak KDI harus menghubungi si Mas Indra agensi dulu. Betul. Nah, nanti kalau nggak ada biaya, lah saya siap mau kemana, mau ujung Taiwan saya. Kalau memang kurang, Bu Mira sebagai KDI, kalau kurang saya akan kerahkan tim saya yang ada di Hongkong ini untuk cari donasi, wes. Ayo, kita udah bareng-bareng, wes. Kalau memang agensinya tidak bisa membiayai, kita harus nyatakan agensinya tidak membiayai atau agensinya kurang nih. Kalau mereka nggak kurang, balikin uang yang 20 juta. Kalau memang kurang, kita yang akan bergerak. Hongkong akan bergerak memulangkan jenazahnya. Karena kita mampu juga. Jadi Kak, jangan setengah-setengah. Kalau memang agensinya bertanggung jawab, ya udah tanggung jawab semua. Kalau nggak mampu, ngomong aja nggak mampu. Nggak boleh ambil donasi separuh-separuh. Mungkin itu aja. Bisa seperti itu? Ya, saya setuju lah. Jadi kalau nggak benar-benar nggak ada biaya, saya kan belum tahu kalau biayanya udah di cover. Nah, otomatis saya kasihkan uang itu ke agensi, soalnya agensi ngubungi saya gitu loh. Oke, Saya siap. juga sebelumnya nggak bilang nominalnya berapa, suruh donasi ya enggak, saya nggak bilang sama sekali. Siap, Pak Eko, Gitu tapi loh. kita tidak boleh melimpahkan semuanya ke KDI ya. Karena kenapa? Ini tetap jenengan juga harus bertanggung jawab. Karena jenengan sendiri yang masrahkan uang tanpa izin. Ya. Betul. Tapi kan itu, ya itu saya oke. Tapi saya juga minta bantuan loh, Miss. Siap. Soalnya kan nggak tahu.
Siap. Waktu itu proses pembiayaan semuanya kalau udah di cover kan saya nggak tahu. Dan di sini niat saya tuh hanya satu, membantu administrasi jenazah supaya cepat pulang. Paham. Tetapi Nah, kadang-kadang juga bilang dia juga membutuhkan biaya gitu loh. iya, kalau resmi posisinya sama di- tidak resmi kan itu toh, nanti jatuhnya panjang. Karena itu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan siapapun. Nah, saya nggak menyalahkan, saya akui saya salah, tapi uang itu uang para devisa di sini gitu loh. Jadi saya bingung, pihak keluarga minta balik, tapi yang pihak donasi di sini suruh diem dulu, nanti kalau ada kekurangan di sini boleh ambil uang donasi itu, sisanya buat keluarga. Nah, saya harus milih yang mana? Kalau tahu seperti ini, kemarin yang Pilar udah tak transfer. Wah, aku udah mau transfer, tapi sama teman-teman itu nggak boleh. Loh. Oke, Ini siap. Mas, teman-temannya Samin itu karena tidak tahu sudah dijelaskan dari awal. Teman-temannya Pen itu tidak tahu bahwa proses pemulangan jenazah itu free. Jadi kalau sekarang Mas konfirmasi ke teman-teman Mas grupnya Mas ya, oh ternyata biaya pemulangan free. Gimana ini dananya ini kita kasih ke ahli warisnya? Pasti mereka langsung setuju. Jadi sudah nggak usah. Nah nggak usah. Jadi nggak usah di situ-situ lagi pusing aku Mas. Ya saya juga lebih pusing loh Mbak Lina. Saya niatnya di sini niat baik, tapi Betul. kayak gini Samin terus dimanfaatkan gimana ya? si Indra sudah gitu aja. Saya menilai jenengan ini dimanfaatkan, dibodohi secara bulan-bulanan gitu aja lah. Kalau itu Jangan ya terlalu saya dengan orang. ya mungkin masalah itulah orang. kelemahan saya. Karena saya tidak pernah memikirkan hal buruk kepada orang lain, gitu loh. Ya mungkin saya dimanfaatin ya bisa juga asumsi bisa juga, tapi bisa jadi pihak agensi juga membutuhkan ya siapa tahu kan gitu toh. Benar, Jadi asumsinya Miss Yuni tadi, kalau memang dari pihak agensi tidak bisa memulangkan, harusnya kita konfirmasi. Bukan seperti ini main belakang namanya, Mas. Kenapa langsung menghubungi jenengan? Kenapa tidak bertanya dulu kepada ahli waris? Ini termasuk sudah tidak transparan, dan ini sudah tidak benar lah, Mas. ya saya tahu itu. Nah, itu sudah tidak benar. Jadi kita tidak perlu panjang kali lebar lagi. Jenengan urusin itu tadi ke agen Indra, dan mungkin dibantu oleh Ibu Mira untuk menekan Ibu Mira dan saya menekan. tolong ya Bu Seperti ya. itu, Bu. Tolong dibantu Saudara Eko. Ibu Mira, Halo, halo. Bu Mira? Halo? Halo, Bu Mira? Dibisukan punya Ibu Mira. Halo, kedengeran nggak sekarang? Itu WA. Maksud tadi. Nah, dan itu pun sudah jelas di situ. Ini dari siapa? Saya tanyakan dari Indra, agen Indra, nggih, Bu. Gini, tadi saya mau klarifikasi juga Bu. Kalau Ya. misalnya di sini itu free, biaya pemulangan jenazah itu free, itu tidak free ya gitu. Jadi makanya kenapa teman-temannya Mas Eko itu donasi donasi dan lain sebagainya, memang karena Aztec itu hanya mengcover 5 bulan gaji seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi memang sisanya itu 5 bulan gaji kan artinya 150.000 NT ya kurang lebih, dan memang sisanya kita minta agent itu untuk mencarikan lah apakah dari majikan atau dari agensi gitu ya, atau misalnya kita sambungkan juga dengan bantuan pemerintah Taiwan gitu. Ya itu untuk ini ya. Jadi makanya kenapa misalnya teman-temannya Mas Eko itu bilang untuk pemulangan jenazah, karena teman-teman Mas Eko itu paham kalau di Taiwan itu Aztec itu hanya cover 5 bulan untuk kematian. Oke, Ibu Mira. Gitu ya untuk sebentar dulu ya Mas Eko. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya akan konfirmasi ke agent itu karena kan agent tadi siang udah bilang sudah siap siap, sudah tidak ada biaya, siap, sudah tidak ada masalah terkait dengan biaya. Jadi saya mau cek dulu, maksudnya dari agent itu sudah tidak ada kendala, itu memang dia itu dapatnya dari mana-mana saja sampai bilang seperti itu gitu. Tapi
Yang ketiga, saya sih ingin menyampaikan kita kan memang fokusnya ini untuk jenazah segera pulang, tapi harus diketahui juga ini permasalahannya bukan hanya terkait dengan biaya, ya, tapi juga ada terkait di sini pemeriksaan kejaksaan jaksa yang memeriksa kasusnya almarhum ini memang prosedurnya agak panjang gitu. Prosedurnya agak panjang karena kan meninggalnya bukan di rumah sakit gitu ya. Jadi memang perlu pemeriksaan yang cukup panjang dan agak berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Taiwan gitu. Jadi kita pokoknya sekarang ya fokusnya memang semuanya ingin jenazah cepat pulang gitu ya. Dan kami sih harapannya gini. Karena kalau kami KDI itu tanggung jawabnya kami cuma akan menginformasikan ke ibu sebagai ahli waris ibu kandung gitu, biar semuanya jelas satu pintu gitu ya. Mudah-mudahan sih kedepannya nggak ada salah paham lagi gitu, dan mudah-mudahan ini bisa kita satu pemahaman di sini ya. Boleh nggak saya tambahin sebentar Pak Eko, saya tambahin. Sebentar, saya tambahin satu hal, satu pintu tapi bukan berarti harus menekan keluarga untuk meminta biaya. Ini yang perlu saya tekankan. Boleh satu pintu tetapi jangan ngancem keluarga minta uang untuk jenazah, Bu. Kan keluarga tidak tahu apa-apa. Jadi silakan satu pintu tapi nggak boleh ngancem dengan biaya-biaya sampai 300 itu tidak perlu disampaikan pada keluarga, Ibu. Sepengetahuan saya. Jadi Miss, kenapa ini ya kita kalau dari KDI itu selalu memang kita menekankan, kita nggak pernah minta ke keluarga dan kita menekankan ke agensi untuk tidak meminta biaya ke keluarga gitu ya. Nah, adapun misalnya agensi tadi yang melakukan hal tersebut, itu kita sudah tegur agensinya gitu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, kalau bagi kami, kenapa itu biaya disampaikan sebagai transparansi gitu ya, karena kan bagaimanapun gitu ya, kita biar sama-sama tahu bahwa biaya misalnya nih kenapa pemulangannya butuh biaya besar karena memang ada komponen-komponen apa saja gitu. Oke. Dan tetapi kalau seperti itu berarti uang hasil dari donasi itu juga harus dikelirkan kalau memang ambil dari itu. Kan tidak melulu tentang biaya apa saja. Biaya mereka cantumkan seberapa besar. Tetapi kenapa yang 20 juta ini tidak dicantumkan juga? Iya betul, itu kan karena baru hari ini ya Miss Yuni ya. Jadi kita kan tadi kan hari ini juga Ibu udah konfirmasi sama saya bahwa biaya sudah. Tetapi setelah telepon kita ternyata Pak Eko itu transfer. Kan nggak boleh dong. Berarti kan sebelumnya dia ini sudah selesai gitu loh. Maksud saya kan tadi clear tiba-tiba Pak Eko baru saja telepon. Baru saja telepon mengatakan ditelepon. Berarti kan nggak sinkron ini informasinya. Ya benar. Ini sekarang ya tugasnya KDEI itu harus telepon ke agensi. Pak Eko, sebentar, salah. Ini bukan tugasnya KDI. Sampean ini tulung. Yo, salahnya kita. Paham nggak? Nggak boleh menyuruh KDI. Saya salah lagi sampean. Sampean itu nyuwun tulung, Bu. Ngene loh. Kok salah bahasa nih. Begitu. Iya. Sampean minta tolong, bukan sampean nyuruh loh ya. Ya, maaf saya salah bicara. Soalnya gugup sih. Nah, saya minta tolong ke pihak KDEI itu untuk telepon ke Mas Indra, ke pihak agensi. Kalau uang itu tidak bisa kembali ke saya, nah itu harus ditransfer ke keluarga. Kalau benar-benar biaya di sini sudah tidak membutuhkan lagi biaya. Gitu loh maksud saya. Jadi saya minta tolong. Soalnya kesalahan saya tidak konfirmasi dulu sama pihak keluarga. Cuma itu kesalahan saya. Jadi saya minta tolong ke pihak KDI untuk menekan pihak agensi. Kita tadi ya yang poin kedua tadi saya sampaikan kami menanyakan ke agensi karena memang yang tadi siang kita obrolin kan
di situ tidak ada misalnya pihak agensi dimasukin juga kan enggak Betul, gitu betul. ya, Mas Eko juga di situ juga enggak, jadi memang Ya. di sini ada ya saling nggak tahu lah bisa Privasi. dibilang gitu. Apa namanya, kita nggak tahu ternyata agensi juga ada minta ke Mas Indra gitu, Mas Indra juga nggak tahu ternyata apa dari agensi udah bilang siap, sudah tidak ada masalah biaya gitu. Jadi nanti kita klarifikasi dulu ya, kita tanyakan ke agennya apa namanya, yang dia bilang siap sudah tidak ada masalah biaya itu dari mana-mana saja biar clear gitu ya. Ya, saya minta tolong ya Bu ya. Iya, apa kita Saya coba juga. kontak. Nah, apa namanya, karena ini kan sudah lewat jam kerja ya. Biasanya agensi atau pokoknya di Taiwan ini kan sangat ini ya, profesional, mereka nggak mau diganggu waktunya gitu. Kalau misalnya udah di luar jam kerja, gitu. Kami coba tetap tanya, tapi apakah jawabannya malam ini atau misalnya besok nanti apa namanya, kami sampaikan lah, informasikan. Oke gitu ya. Saya juga mau minta maaf ya kepada keluarga karena keteledoran saya nggak ngabarin dulu masalah donasi ini. Saya benar-benar shock, kayak kaget kayak gimana gitu loh. Saya yang ada Bu di Mira pikiran mungkin saya boleh hanya- keluar dulu, Bu Mira. Saya akan berkondisikan dengan mereka, Bu Mira. Iya, oke. Oke, terima kasih Bu Mira. Mira, saya minta tolong ya Bu ya. Iya, oke, iya, siap. Terima kasih Bu Terima Mira. kasih, Bu. Biar Ya, kita berbicara sama-sama. lagi. Oke, terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih Miss. Iya, gini kok, bahwasanya kan gini kok, bukan masalah dari hati ke hati kok Indra. Ini masalahnya bukan dari hati ke hati kok. Ini kemanusiaan kita, logikanya itu abang saya ini ya saudara Mono, ini resmi. Biarpun mau mati di mana aku ya, itu tetap tanggung jawab Hati ke hati. agensi ataupun perusahaannya. Itu pun tertera juga memang betul. Dan ini pun dari pihak agensi, pihak KDI, Bu Mira pun mengatakan memang tidak dikeluarkan biaya. Ini jangan main hati ke hati kok. Kalau memang seperti itu, kenapa Ko Indra ini tidak menghubungi Ibu almarhum? Kenapa melalui Pak Eko? Semua Pak Eko, bahkan rincian pemulangan jenazah, biaya yang Ko Indra bilang dipotongkan. Tunggu kok, itu dipotongkan dari gaji. Sisa gaji almarhum itu bukan gini kok, dengerin saya dulu kok ya. Selagi kita, iya dengerin saya dulu kok. Mbak, biarkan dia ngomong dulu, Mbak. Oke. Biarkan dia ngomong. Oke. Ya. Kenapa gue kasih tahu Mas Eko? Soalnya dari awal waktu kejadian dan apa, gue ada kontaknya sama Mas Eko. Mas Eko juga ada titik pesan kasih tahu dia. Oke, satu, masalah biaya. Kita ada grup lain, itu isinya kita dan juga orang Ini aku tolong didengarkan ini, Bu. Iya, kita serahkan. Untuk masalah yang di Indo, kita serahkan ke PT yang kasih tahu. Gue yakin kalian waktu tahu, emang orang PT nggak ada ngomong. Tidak ada ngomong masalah biaya yang tercantum ini ya, jelas sekali tercantum. Sebentar. Ini jelas tercantum biaya pengiriman jenazah, dipotong semua tebusan asuransi, bantuan pemerintah, pengembalian pajak dan gaji sisa. Sedangkan gaji sisa itu bukannya hak dari si mayat ya kok ya. Kenapa di sini dipotongkan seperti itu? Ini yang mau jadi pertanyaan saya. Itu Pak Untung juga ada sempat ngomong ke kita, itu nanti kita bakal kira ulang lagi. Jadi nggak bakal termasuk di dalam masalah uang gaji dan memang pajak itu memang untuk famili kalian. Itu nggak ada masalah, itu nanti kita bakal rombak juga. Ini jelas. Ada kasih tahu kita. Ini jelas jadi masalah kok. Karena ini tidak transparan. Kalau saya tidak bertanya, Ko Indra tidak menjelaskan betul. Karena sudah lama kok, bukan kemarin. Ini sudah ada seminggu, 2 mingguan kalau nggak salah. Berarti tidak transparan gitu. Sudah kita udah tahu. Jujur Mbak. Intinya uang 20 itu dikembalikan apa tidak aja? Intinya Intinya gini aja loh. Oh, Nggak harus kejadian begini. Oke, intinya uang 20 itu Ini kok- dikembalikan apa enggak? Ini Jadi saya meninggal. Makanya kalau memang yang pertama kali tolong dirawat dengan baik. Selama ini kan dapat untung. Kalian sebagai agensi itu udah dapat untung. Kenapa rugi sekali aja nggak mau?
Sekarang gini kok, jadi intinya itu dananya itu loh. Untuk donasi itu intinya gimana, bisa dikembalikan apa tidak? Oh, tidak bisa dikembalikan ternyata, Miss. Untuk donasi tidak bisa dikembalikan. Oh, berarti ini dari agensinya ngomong sendiri ya, teman-teman. Berarti uang donasi itu untuk pemulangan jenazah. Betul, donasi itu untuk pemulangan jenazah. Amanahnya Berarti seperti itu kurang ya? bahwasanya Kurang nggak? Kurang nggak? Dari tidak Hongkong bisa butuh mengenai. sumbangan nggak? Itu agensinya bisa nggak masuk di grup ini? Di telepon di grup ini bisa nggak? Itu apa yang Ko Indra agensi lakukan untuk pemulangan jenazah apa? Ini dibebankan ke si Maluk atau ahli warisnya Bu? Saya bertanya di situ. Maaf sebentar. Ini Ko Indra yang blokir aku itu Kak. Bantuan domestik. Betul. Itu kan urusan kalian. Itu urusan kalian. Uang donasi yang kita tanyakan. Sama kita sendiri buat minta bantu. Teman-teman, Iya, ini donasi. agensi butuh uang donasi ya. Hati-hati ya. Ini ada agensi yang butuh donasi. Kita tidak selesai dari bantu loh. Ngurus dari awal kejadian Itu sampai resiko, itu resikonya. Itu resiko dari agensinya yang Kadang untung memberangkatkan ya, kadang buntung. karyawan. Dan itu urusan agensi dan perusahaan mau meminta sumbangan ke siapapun. Nah, kalau misalnya dari pejuang devisa saudara-saudari kami tidak memberikan bantuan, apa yang saudara-saudari kami atau apa? Saya juga orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kenapa uang 20 juta aja diambil? Kalau desa, kenapa uang 20 juta? Oh ya, 20 juta kenapa? Diam dulu kalian. Mati kabar ya. Dengarkan saya. Saya minta ya, saya nggak pernah kasar sama Ko Indra ya. Lu gua seperti itu saya. Lah agent kayak gini perhatikan, jangan masuk agent ini, jangan masuk PT ini, Re. Saya nggak pernah keras. Agent sama PT-nya ditandai. 50 juta donasi dari TKW ya, Anda bukan TKW. Dari para TKW saja, TKW atau TKL bisa dikembalikan atau tidak? Kalau tidak bisa, kita tempuh jalur lain. Sudah, sekian seperti Viral no wes, PT ini agent ini ben bangkrut misan. Saya donasi, tahu nggak? PT aja tadi. PT apa lagi? Ya. PT yang mana? Kalau misalnya baik, Itu saya sudah baik-baik ya. Saya sudah mengikuti. Ojo macem-macem di TKW loh. Tadi dirombak. Oh, itu salah. Oh, kamu salah. Enggak, Lina, ngene. Sebentar ya. Ini kok Indra ya. Kemarin yang bilang sama saya yang katanya dia mana yang mau minta gratis itu kan ya. Ini kok Indra yang bilang sama saya. Sudah dimatikan ke dia. Kita suruh telepon PT. Grupen, PT ini masuk no. Bukan grup PT masuk no. Kita tidak bisa kembali. Gitu loh Pak Eko, resikonya sampean nggak ngasih tahu keluarga Pak Eko. Jadi ini urusan jenengan meminta bagaimanapun. Terus saya apa yang Saya saya juga sudah lakukan? berusaha. Ya wes viral no PT ini mbek agentnya ojo sampai ono arek mlebu kok kuno. Saya ikuti, baru hari ini saya membentak-bentak, saksi semua ada di sini. Saya ikuti alurnya ya, karena saya minta biar emas saya ini prosesnya cepat. Apapun saya iakan, cuma saya pendam dulu. Kayak kemarin itu Miss Yuni ya, ada biaya tetoan dari PT ini Miss. Pertama kali saya ke Malang, minta perkiraan dananya 10 juta. Oh iya kok, saya cuma begitu. Saya iya, tapi saya tidak menjanjikan. Bahkan pihak PT itu bilang, nanti bisa saya talangi dulu, PT talangi. Saya bilang iya aja Miss, karena saya mau Telepon prosesnya PT ini. Dan Ini tak telepon. dan ternyata tidak ada. Tidak ada. Oh, diomongi hati-hati galang donasi re, hati-hati. Miss Yuni ki wanti-wanti. Ojo sampai dimanfaatno. Kita itu diam sama ini Pak Eko. Boleh jalan ini yang benar yang ini. Tapi ternyata semula agensinya kan. Ternyata dia. Tapi Pak Indra iki pernah ngomong nang aku dunia mana yang gratis. Loh Pak Eko Toilet gratis ada Mas Ian. Ya Pak Eko untuk manusia mana loh. Iya, saya tahu ranah itu ya. Tapi ini kalau uang itu nggak kembali ke saya, terus gimana? Wis ra apa-apa lek dari Aku Pak Eko nggak pasti sama Budi. Aku wis masalah Setelah sampean ngomong viralin atau saya telepon bosnya ini PT Malang, Farida.
Ya terus apakah saya mau dipidana Enggak lah, atau disuruh? enggak sampai kayak Mungkin kita mempidanakan, cuma harus ada apa ya tanggung jawab jenengan, bagaimanapun mengeluarkannya seperti itulah Mas. Kalau mempidana itu nggak mungkin lah. 20 Terus saya juta. berarti kalau uang itu nggak kembali, berarti saya harus ganti. enggak usah. Kan dia. Itu kan duit sampean. Dia bayar bagaimanapun. Itu Iya. aja Itu Mas. kan tanggung jawabnya sampean toh Pak Eko. Itu kan tanggung jawabin jenengan. Kenapa tidak menelpon pihak keluarga dulu? Salah jenengan di situ. Padahal Iya Mbak Lia, saya juga tahu, tapi uang itu kan buat pengurusan jenazah di sini dan bukan buat untuk keluarga gitu loh. Lah saya mikirnya kan nggak sampai segitu. Fokusnya ke ke jenazah, ya saya fokusnya ke jenazah gitu loh. Ini kok kenapa jadi saya yang salah gitu loh. Saman nggak salah Mas Eko, saman nggak salah. Sebentar, saya jelaskan ya. Nah, pernah nih saya ngurusin jenazah, uangnya itu dipegang oleh yayasan saya. Nah, karena jenazah tidak jadi dipulangkan, tahu nggak uangnya itu saya kasihkan ke keluarganya. Jenazah dipulangkan tetapi tidak pakai biaya, saya juga kasihkan. Saya masih ingat banget galang donasi dapat 80 juta, Pak Eko. Itu buat Rizal yang ada dari Banyuwangi. Itu pun saya tanya sama keluarganya, ini uang 80 juta ini mau diapain Bu? Apakah untuk jumbang mayat berikutnya atau mau minta? Nah, si keluarganya Rizal itu ngomong tidak Miss untuk mayat berikutnya. Nah, untuk mayat berikutnya. Nah, dapat lagi nih uang jenazah dari Natasha Manado. Itu dapat 60 juta atau berapa gitu. Oh, atau 100 juta. Karena gabungan dari uangnya Rizal. Keluarganya saya nanya, ini uang ini mau dikasihkan ke mayat berikutnya atau mau diambil? Keluarganya ngomong, saya minta 50 juta, Miss. Saya kasihkan. Karena memang itu adalah ahli waris. Sama nggak salah. Cuman kan ada tahapan-tahapan yang harus ditanyakan dulu. Benar untuk pengurusan mayat, tetapi kalau sudah ditanggung, otomatis uang ini ditanyakan. Ibu ini uangnya mau diambil atau buat yang lainnya? Seperti itu. Kalau saya sebelumnya sudah tahu ada tanggungan dari pemerintah seperti ini yang tadi dibahas itu cara runyam itu tadi, saya nggak mungkin kasih uang itu ke Eden, bener kan? Nah, berarti kan memang harus ada pengalaman juga. Betul, loh. betul. Berarti kan memang tadi kembali lagi tidak ada ya saya nggak menyalahkan karena memang tidak ada pengalaman ngurusin jenazah itu, makanya kan Thailand selalu orang sakit nyari donasi, terus orang meninggal cari donasi. Itu kalau resmi jangan, itu masih tanggung jawab mereka. Kalau resmi saya tidak mau. Saya mau tahu ini Bu. Ini saya telepon gimana ya? Tapi ya salah, sebentar dulu. Ya, Miss ya. Gimana? Bos PT tolong didengarkan dulu. Ya, halo Bu Farida. Hari ini saya dapat kabar info bahwa dari agensi Taiwan Indra ya, meminta uang 20 juta 20 donasi ya, entah nominalnya berapa, meminta donasi yang kami galang grup di Lumajang saya dan TKW ataupun TKL di Taiwan. Nah, itu tadi itu sudah ada pemberitahuan pun dari pihak KDEI bahwasanya biaya pemulangan jenazah itu tidak dibebankan kepada keluarga. Nah, dan hari ini saya terima dari saudara Eko yang di sana temannya yang mengurus jenazah dan membawa uang donasi. Itu diminta oleh Ko Indra bahwa donasi itu. Indra itu siapa? Kok bisa-bisanya Bu Farida tidak tahu Ko Indra itu siapa? Bagaimana ini maksudnya ya? Iya, Ko Indra saya nggak tahu. Julius lah, namanya Julius. Itu bukannya Julius. Julius ya ini ya. Ya Julius. Dia meminta. Gini Bu, saya kasih tahu dulu ya permasalahannya. Dia meminta uang donasi kepada saudara Eko tanpa persetujuan dari keluarga ataupun ahli waris. Dan barusan itu rame karena kami menyuruh saudara. Ada Miss Yuni, spill aja. Miss Yuni juga.
Karena pemulangan jenazah itu tadi sudah tercover, otomatis uang itu tidak diperlukan. Dan itu pun diperlukan untuk kebutuhan si mayat, entah untuk acara tahlilan di rumah, selamatan 100 hari, ataupun apa. Kan seperti itu, Bu. Dicek aja Bu, dicek aja ya. Soalnya saya ini di luar Mas Dian. Enggak Bu, gini, intinya tolong, tadi saya bertanya sama si Indra untuk meminta kembali dana itu, tapi tidak bisa. Katanya saya suruh menghubungi PT. Nah, saya menghubungi Ibu, dan Ibu tidak tahu sama sekali. Jadi ini yang benar yang mana? Dan Mas viral loh. jalannya. Tak viral nih loh yo. PT-nya kok tak viral nih loh yo. Masalah donasi saya juga nggak tahu. Nah, jadi gini Bu. Jadi gini aja Bu, intinya itu tolong Ibu. Donasi kita nggak tahu. Betul, memang kalau untuk donasi itu memang tidak dipublikasikan. Kenapa sih semua orang tidak tahu ya? Jadi dari pahlawan devisa aja Bu, untuk membantu saudaranya yang meninggal. Itu tidak ada hak dari PT, agensi manapun untuk mengambil dana itu gitu Bu. Saya nggak ngambil Bu. Iya betul Bu, betul. Iya, Betul Bu. betul Bu, betul. Bukan membantu, itu kewajiban ya, bukan membantu, itu kewajibannya PT. Maksudnya itu Mas Indra. Iya betul. Kalau membantu memang itu kewajiban PT, betul Bu. Jadi ini yang kenal ini si Koinci. Iya, jangan cek aja jelasnya seperti apa. Ya. Kenapa nggak dimasuk di grup aja? Ini terlalu panjang Bu. Intinya gini aja Bu. Tolong Ibu itu bertanya sama Koinci masalah uang 20 juta yang diambil dari agensi Indra Julius. Kalau Ibu tidak tahu bertanya seperti itu Bu. Karena saya tadi telepon ke Indra Julius, dia tidak bisa mengembalikan dana 20 sekian yang diambil dari donasi. Dia bilang dari hati ke hati atau apa, kami tidak mau tahu kalau masalah itu Bu. Saya telepon ke Inci tidak diangkat, jadi saya bisa minta Ibu. Saya tunggu nanti informasinya ya. Nomornya PT-nya kirimkan di sini Mbak. Oke Bu, terima kasih. Kirim, tak kirim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kirim. Kirim Nondo. Miss. Oke, harusnya sampean masukkan dalam grup sini. Karena ini kan tadi Nggak punya nomor saya. Saya komunikasinya ke nomor ahli warisnya kalau itu, Miss. Oke, enggak, soalnya gini, satu lagi. Tadi kan uang yang akhirnya yang awalnya uang pensiunan, uang dari itu kan mau dimasukkan juga dalam uang mayat nih. Kan akhirnya enggak masalah nih. Karena tadi saya kan telepon Pak Untung juga, Bu Mira. Cari dirombak, Miss. Dirombak. Terus itu uang 20 juta ini PT ini apa pingin viral apa pingin di stop Mbak masyarakat iki? Piye iki PT ini? Jawa coro halus apa coro kasar iki? Nang, PT ini sing Dek Malang iki. Itu tadi sedang Bos. Di nomre ndi? Gabungno Nduk PT ini Malang, Nduk. Udah, saya tak kirim, Miss. Iya, gue enggak nomornya Farida. Udah, wis tak kirim ke Miss. Bukan, masukno di grup aja. Telepon saiki. Di jalan dia, Miss. Di jalan, Miss. Lucu sekali loh Bu, ini. maaf, apakah benar PT ambil uang donasi 20 juta? Wah, bisa viral nih. Bisa Berapa Mas kok uang donasi? viral. Modalnya 46.900. Ini Enggak, uang saya nominalnya. Indonesia-nya. Rupiah. Ya itu dikali 500 ya, dikali 500 berapa itu? 500 rupiah. 23 sekian loh Kak Eko. Ya, itu Berarti uang 23. mayat. 23 juta. Itu uang mayat loh, Bu. Mohon Berarti 46.900 dikali 523. Nduk gabung ndek kene, Nduk. Nduk gabung ndek kene, Nduk. Sampun nih, sampun tapi enggak diangkat. Oke. Kalian itu gak oleh nyalahno Bu Mira, Rek. Kalian iki sing keliru. Bu Mira iki penengah. Ojo disalahno, Dek. Ini Bu, cuma Bu Mira itu pelin-pelan Bu, ngomongin linca-linci Bu. Loh, enggak, mbek aku kena lenca-lence ngono lho. Enggak ngono lho. Kalau gimana enggak linca-linci? Nah, Kalau kulo linca-linci Bu, kulo wonten rekamannya dari awal kok. Makanya jenengan
dengarkan Bu. Kalau enggak emosi Bu, aku wong meneng Bu kan. Oke. Saya kita up SMS-ku berarti transparan. Kok Inci nggak diangkat aku Bu. Kita up langsung. Ini yang menangani apapun Ibu cerita PT itu yang apa? menangani Ko Inci. Ibu PT apa? Agent Torek sing makan uang mayat. Walah yo Mbak Miss Yuni kok viral jare Miss Yuni sing salah. Ibu PT apa agent Torek sing makan uang mayat 20 juta. Janeram. Ini namanya Justice for Viral. Viral for Justice, tampluk ndasmun kok yo. Viral for Justice, viral for Justice, sampluk engko. Keliru engko. Oh iya. Mbak Lina ini loh, terus gimana Mbak Lina? Saya kok jadi Biasanya sama itu konfirmasi nang aku, kok gak konfirmasi Mas, mbuh. Wis Iya, nasib Mas. Mbak. Apa sampean iki? Masalahnya yo pikir aku ku mek siji, Mbak. Soalnya apa? Koncoku ku wis neliti uji ngarep balik. Aku wis seneng. Aku ya ngono Mas lah, tapi sampean ya iku mang lho mek salah ya. Biasanya ngomong kok gak ngomong anjane sama Mas sembuh. Apa sampean Mas dino iki Mas? Aku mau ku wis jadi ya pikiran ngomong gak wis iki itu kabar gembira kanggo keluarga. Aku mau ngono. Dadi aku tak video aku ngomong nang sampean nang ku sapa Indra. Masih tak buat video buat karena nanti keluarga juga tahu, teman-teman saya di sini juga tahu. Soalnya saya itu antara keluarga dan teman-teman yang berdonasi di sini kan, gitu loh. Lah iku mah jelas kok Indra gak gelem lho Mas ngetokne ngengkel lho bahwasanya itu uang untuk pemulangan jenazah. Terus tak wale, misalnya enggak ono para apa mang saudara-saudari iku pejuang ndak bisa langsung deh nyebrang dulu. Saya juga orang Indonesia, saya kan ada ngono. Berarti gak iso dijaluk balik. Lah sampeyan yo krungu dhewe mah tak rekam lah salah aku mang. Aku kok mesti lek katanya jelas-jelas ngono Mas. Ya aku lek kurang jelas. Yo wis viral ae jenenge BPT ini iku wis lost doll. Iya, salahnya di PT sama agensi Miss. Dan di awal saya kan mereka tidak pernah menangani orang mati toh. Mereka itu tidak pengalaman orang mati. Yuk, selama puluhan tahun kan untung toh. Dalam Miss Yuni dalam juga pernah bilang gitu. Indra juga pernah bilang gitu waktu pertama kali hari H itu. Ini saya ngomong ke saya waktu di rumah sakit itu juga pertama kali ini. Maka dari itu dia bilang itu jenengan pertama kali, sedangkan ngomong ke ahli waris dan saya berulang kali di waktu kejadian itu bertanya-tanya itu malah muni sosokan aku nggak ngurusi satu jenazah ini aja Mbak, bla 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 seperti itu panjangnya. Kan dia sudah pengalaman, tapi nyatanya mungkin loh ya, ini asumsi saya, mungkin apa di pekerjaan yang dulu atau gimana gitu loh ya. Enggak, kan ini Mas Eko. Mas Eko. Dong Mas, namanya pengalaman. Namanya pengalaman. Sebentar, saya potong dulu. Namanya pengalaman pemulangan jenazah. Saya nggak pernah ada pengalaman pemulangan jenazah di Kamboja, tapi saya bisa menanganinya. Saya nggak ada pengalaman mulangin jenazah di Malaysia, tapi saya bisa menanganinya karena saya sudah pengalaman di Hong Kong. Dan waktu di Taiwan saya dihujat mati-matian kan, saya saat mulangin jenazah dari Taiwan, pertama kali mulangin jenazah, saya dihabisi oleh konten-konten kreator dari Taiwan kan. Masa iya sih jenazah kejaksaan? Bener nggak? Semua membenci saya. Ini jadi saya masuk ke ruangan Miss Yuni. Bukan, maksud saya adalah gini, ini bagus. Saya kemarin sudah viral. Saya sudah orang. Bukan, karena gini loh. Di awal Mas Eko tadi dihujat, tapi di akhir-akhir Mas Eko, wah kasihan Mas Eko ya, dia yang cari donasi, dia yang kena marah. Ya. Kan kasihan namanya Nasri. Karena itu kan saya bilang, sebentar, karena saya bilang, sebagai agensi itu ada untung ada rugi. Dia sudah menanganin puluhan tahun tentang TKW yang sehat. Kasih apa satu sama Tuhan, biar mereka hati-hati. Kemarin ibu yang pendarahan itu di Hong Kong kan nggak ada pengalaman juga ya, Taiwan. Ada orang masuk rumah sakit selesai masalahnya.
Selesai masalahnya. Ada yang meninggal transit ke Hong Kong, selesai masalahnya. Yang penting transparan sama keluarga. Iya, sebenarnya sih itu saya tuh ya kurang transparannya ya masalah ini tadi loh. Nggak bilang dulu ke keluarga itu yang nggak transparan. Iya. Tiba-tiba saya kasih Masalah nggak ada kalau gitu. Eko tadi tidak buru-buru. Ya kemungkinan lah saya soalnya nggak tahu Miss yang awal-awal itu kalau sudah clear, udah beres semua, udah di cover semua. Kalau tahu itu yang nggak mungkin saya. Terus saya mau bilang apa tadi ya? Lupa aku sampai ya Allah, aku lemes loh. Iya, karena sama niatnya api bantu, tapi dadi ontran-ontran. Nggak bisa, Mas. Soalnya kalau masih resmi, masih PT yang bertanggung jawab. Kenapa harus lewat PT? Kenapa harus bayar PT? Karena biar di cover lek bongko. Kok saiki kabeh cuci tangan? Hah, kenapa sekarang semua cuci tangan? Iku wong bongko ate dipajeki ta, mayite ate dipalak ta. Ojo. 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 Itu alasan. Masuk ke luar negeri kan bayar dianya. Kembalikan uang jenazahnya. Minimal kembalikan uang jenazahnya. Saya bilang, ini saya belum sepil PT-nya. Saya sepil tipis-tipis, hati-hati loh. Tutup kamu nanti. Gara-gara mayatnya Dwi kamu nanti tutup loh. Sudah ada yang nyepil. Nah ya, saya sudah bilang teman-teman, saya sudah bilang nih, saya bilang sekali lagi, jangan cari donasi buat orang resmi. Ujung-ujungnya rame. Wes, saya ingatkan, kalau orang resmi, baik sakit ataupun meninggal, jangan sesekali cari donasi. Itu tanggung jawab pemerintah. Betul, saya ini buat pengalaman buat saya juga ya. Nanti biar saya share-share ke teman-teman yang mau berbuat baik, yang mau cari donasi, agar saya ingatkan masalah itu. Terus ini masalah uang lagi ya, kembali ke masalah uang. Pihak KDEI atau orang-orang terpenting kayak Miss Yuni atau KDI atau PT, kalau nggak bisa ambil balik, apalagi saya gitu loh. Kalau saya nggak akan ambil balik, cuman saya akan kasih Karmayanti sama Kamaryanto. Siapapun yang masuk PT itu hati-hati kalau mau mati kalian nggak diurusin. Cuman saya bilang sampai masuk PT itu dan kalian mati, ini contohnya PT ini BE hati-hati kalian. Itu apa itu? Karmayanto itu apa? Hah? Yo Karmayanti karo Karmayanto tukang hitungan. Kakang kawah di hari-hari. Itu Iya no. Ini loh. Ini saya ngerti terus. Aduh, ya Allah, seharusnya uang itu buat keluarga, buat apa nanti gitu ya. Terus ini gimana? Saya terus bertanya-tanya ini. Kalau pihak PT dan KDI tidak bisa mengembalikan uang itu, terus ini saya harus gimana? Apalagi saya. Kita kok keluarga Mas. Setelah itu aku di luar konsep itu agak wani cawe-cawe. Nek keluarga mengikhlaskan ya diikhlasno, lek enggak sampai punya utang. Menurutnya kula ngeten Miss. Kalau semisal pihak agensi dan pihak PT tidak mau mengembalikan, ya wes kita buka saja PT-nya siapa. Sekalian toh. Iya. Bongkaran. Oh. Sampean sing speak apa Eko? Iku konsepnya sampean soalnya sing kayak duwe. Oh iya boleh, saya kalau memang benar-benar nggak mau ngembaliin atau nggak mau ngembaliin ke keluarga, nggak bisa ngembaliin ke saya dan nggak bisa ngembaliin ke keluarga, boleh digituan juga boleh. Iya, ben kena hukuman massal loh. Saya itu, jadi saya tuh biar ada solusi gitu loh. Iya wes, semangat Pak Eko, semangat. Pak Eko semangat. Saya sudah mentok Miss, dari kemarin itu udah dibilangin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, apalagi sama ceweknya ya. Ceweknya. Yang saya enggak. Itu saya, itu loh Mbak Lia ya. Aku ini sampai mau hubungan ambek apa ini? Ini. Dewi. Ayo itu kan awalnya aku hubungan misal. Oh lho, soalnya apa? Lho Dewi ku rendi? Urusanku kan. Dewi itu Pak Eko maaf ya tak potong. Dewi niku cah Bojonegoro Miss. Dia janda anak dua. Dan dia terang-terangan sama saya mengatakan saya ini sok jadi pahlawan, sok paling minta dilihat. Sekarang tak buka dong Mbak Dewi Ayu. Bagaimana Mbak Dewi Ayu sekarang sudah bersenang-senang seperti Mbak Dewi. Lek enggak karma enggak nekani sama tak tekano Mbak Dewi. Tak tekani.
Wah, yuk keren men Wendo. Aku nggak rilo mis anakku digawe nanggung beban nih koyok ngono seumur hidup traumane Dekni, dan Mbak Dewi sekarang sudah berbahagia dengan pasangannya sekarang yang katanya merebut punya temannya. Oh, sing jenenge Dewi sing di hotel iki mau. Iya, betul Miss.